Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Marco Vanvidi. Kali ini teman-teman, kita akan belajar bersama-sama mengenai satu topik dari sebuah analisa teknikal yang dinamakan Dow Theory. Dow Theory ini sangat menarik teman-teman, karena apa? Karena yang pertama, Dow Theory ini jadi fondasi dasar daripada analisa teknikal, sehingga semua trader dan juga analis harusnya tahu seperti apa Dow Theory itu. Yang kedua adalah Dow Theory ini bisa membantu kita untuk melihat pola pergerakan harga dan memprediksi kira-kira apakah tren ini akan terus berlanjut ataukah tren ini bisa mulai terjadi yang namanya reversal. Nah, seperti apa itu Dow Theory? Mari kita langsung saja untuk membahasnya. Nah, teman-teman, biasanya teman-teman, Dow Theory mengemukakan bahwa di sebuah market itu ada pola kecenderungan pergerakan harga atau disebut tren. Nah, ada 3 macam tren. Yang pertama yaitu tren bullish, yang kedua yaitu tren bearish, dan yang ketiga yaitu tren sideways atau sideways teman-teman. Kemudian di setiap tren itu ada lagi yang dinamakan 3 bagian. Yang pertama yaitu bagian tren mayor trennya, kemudian secondary trennya, dan yang ketiga yaitu minor trend. Nah, seperti apa hal-hal tersebut? Nah, mari kita bahas bersama-sama. Nah, contoh misalnya teman-teman, kita langsung saja kita gambar dulu setelah itu baru kita mainkan di chartnya. Nah, teman-teman, biasanya kalau misalnya tren turun, biasanya market itu akan seperti ini. Teman-teman. Sorry, kita perbesar dulu, akan seperti ini teman-teman. Jarang sekali tren turun itu dia tegak lurus ke bawah, jarang sekali teman-teman. Biasanya dia akan seperti ini. Atau kalau dia tren naik, dia akan seperti ini teman-teman. Tren naik dia akan seperti, saya gambar di sini saja, dia akan seperti ini. Atau membentuk yang namanya zigzag. Nah, kalau misalnya dia sideways, ya dia seperti ini. Dia terbatas di range tertentu. Nah, dari pergerakan seperti ini, maka terbentuklah yang dinamakan puncak dan lembah. Yang kita bisa bikin logiknya teman-teman. Logiknya artinya urut-urutannya. Contoh misalnya untuk yang tren turun seperti ini, dia dari puncak di high. Saya perbesar dulu teman-teman supaya bisa kita lihat. High, kemudian datang, ini kayaknya terlalu besar, datang ke low. Setelah itu dia high lagi, lower high, kemudian dia lower low, kemudian lower high, kemudian lower low, kemudian lower high teman-teman, dan ini lower low. Nah, sementara untuk yang tren bullish, sekali lagi tren bullish, dia akan mulai dari low, kemudian high, kemudian higher low, kemudian higher high, kemudian higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Begitu seterusnya kalau trennya masih terus seperti itu, atau tren tetap ke tren bullish atau bearish. Nah, sementara untuk sideways dia hanya bergerak di low high teman-teman. Low high, high, kemudian low, kemudian high, kemudian low. Nah, dengan kita bikin logik seperti ini, kita bisa memahami kapan dia akan mulai terjadi perubahan tren teman-teman. Perubahan tren. Berarti kalau logik seperti ini, kalau logiknya berubah, pasti trennya akan
mulai ada tanda-tanda perubahan tren. Atau kalau trennya berubah berarti logiknya berubah. Contoh, kalau dari bearish berubah menjadi bullish, berarti dia akan gambar selanjutnya mungkin dia akan jadi seperti ini teman-teman. Dia akan dari sini, dia akan sini dulu, sini, kemudian dia seperti ini. Nah, artinya teman-teman dari sini dia mulai membentuk yang namanya tetap masih lower high teman-teman. Karena apa? Karena yang ini masih lebih rendah dari ini. Ini mulai equal, mulai sama. Nah, equal low. Kemudian ini mulai membentuk yang namanya higher low, higher high maksudnya. Higher high. Kemudian ini mulai ke higher low. Higher high. Higher low. Nah, jadi mulai logiknya mulai berubah teman-teman. Kalau logiknya mulai berubah dari sini ke sini berarti itu mulai ada pola atau ada mulai yang namanya terjadi reversal atau pola pergerakan yang mulai terjadi perubahan tren teman-teman. Begitupun sebaliknya dari tren bullish berubah jadi bearish, nah berarti logiknya berubah teman-teman. Nah, kayak seperti gambar yang sudah saya sempat gambar teman-teman, seperti ini kayaknya. Nah, seperti ini teman-teman. Teman-teman perhatikan. Nah, coba kita buka di Paint teman-teman. Kita buka di Paint agar supaya kita bisa gambar lagi. Kita bisa gambar lagi. Oke, kita save. Nah, seperti ini teman-teman. Teman-teman perhatikan bahwa ini dari tren bullish. Ini tren bullish, kemudian dia mulai berubah ke bearish. Nah, logiknya berubah teman-teman. Logiknya dari logik high, low, higher high, lower high, higher high, higher high, higher high, dia mulai berubah. Tidak ada lagi higher high yang baru, tapi mulai membentuk yang namanya lower high atau lower low yang ini teman-teman. Logiknya berubah. Begitupun untuk yang dari tren bearish ke bullish, dia berubah logiknya. Berubah. Nah, sedangkan untuk sideways teman-teman, simple saja teman-teman. Kalau misalnya harga keluar kayak ini, ada saya bikin tanda seperti ini. Teman-teman, kalau dia keluar dari ini, keluar dari polanya yang ini, berarti dia keluar dari pola, dari sideways. Nah, seperti itu. Nah, baik teman-teman, mari kita lihat aplikasinya di chart. Apakah seperti itu pergerakan harganya? Nah, kita ambil contoh yang ini teman-teman. Kita ambil contoh ini AUD/USD di time frame H4. Nah, H4 kita print screen dulu teman-teman supaya lebih jelas. Sebenarnya kita bisa gambar di sini. Gambar di sini. Oke, kita gambar di sini saja ya. Kita gambar di sini pakai coba yang ini berarti low. Ini berarti low, kita perbesar dulu. Nah, low. Kemudian ini kayaknya lama teman-teman. Kita coba gambar di Paint saja teman-teman. Kita gambar di Paint agar lebih cepat. Nah, kita gambar di Paint, print screen dulu, kemudian kita Control New, dan save. Ini seperti ini teman-teman. Nah, kita bikin logiknya dulu. Kita bikin logiknya. Oke. Berarti ini low. Bikin warna biru, low, kemudian ini high. Ini lower high. Ini higher high, kemudian ini lower high, kemudian ini higher high. Nah, mungkin ada teman-teman yang bertanya, kenapa ini higher high? Artinya higher high itu puncak yang lebih tinggi, puncak lebih tinggi dari puncak sebelumnya.
Seperti ini juga, ini puncak yang lebih tinggi dari puncak yang sebelumnya. Kalau yang di bawah, lembah yang lebih tinggi dari lembah sebelumnya. Nah, atau low yang lebih tinggi dari low yang sebelumnya. Kayak seperti ini lebih tinggi dari ini lebih tinggi dari ini. Lanjut lagi, yang ini lower high. Kemudian ini higher high, teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa ini logiknya yaitu bullish. Betul, teman-teman? Bullish. Dan kita lihat di sini juga, mana sih yang disebut sebagai mayor trend, secondary trend, dan minor trend. Nah, yang mayor trend saya kasih gambarnya. Nah, yang ini disebut mayor trend. Ini disebut mayor trend, teman-teman. Ini mayor trend, kemudian ini minor trend. Ini minor trendnya, kemudian ini mayor trendnya. Ini minor trendnya. Nah, minta maaf, ini secondary trendnya. Jadi yang merah ini mayor trend, yang ini secondary trend. Kemudian sama juga yang ini mayor trendnya. Nah, kemudian di tengah daripada mayor dan secondary trend ini biasanya ada riak-riak, teman-teman. Kayak ini ada riak-riak kecil seperti ini. Nah, ada riak-riak, itu disebut minor trend. Nah, kayak yang ini dia ada riak-riak kecil, ada kelihatan pergerakan naik dan turun, high dan low-nya, tapi kecil, teman-teman. Itu disebut minor trend. Nah, okay. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa AutoUSD di H4 ini, di gambar yang kita sementara bikin logiknya ini trennya adalah, logiknya adalah bullish, betul nggak? Bullish, ya bullish. Nah, tapi di sini teman-teman, di sini kalau kita gambar seterusnya, ini tetap masih lower high, tapi di sini mulai ada tanda-tanda untuk perubahan, teman-teman. Di sini mulai yang namanya equal high, teman-teman. Artinya antara ini dengan ini sama, teman-teman. Harusnya kalau dia mengikuti logik yang bullish, dia dari sini dia akan naik lagi, membentuk higher high yang baru, tapi justru dia tetap sama. Dia tidak membentuk higher high yang baru. Seperti itu. Nah, mari kita lihat gambaran selanjutnya, teman-teman. Ini supaya kita bisa menggambarkan ini perubahan pergerakan harga atau perubahan logiknya dari bullish ke bearish. Nah, kita coba lihat gambarnya selanjutnya, teman-teman. Kita lihat gambarnya selanjutnya. Di sini kita ambil, kita print screen dulu, kemudian kita Ctrl V, kemudian kita tarik ke kanan. Oke. Nah, teman-teman lihat bahwa di sini kan kita gambar terakhir di sini, teman-teman. Kita gambar lagi higher high. Di sini lower high. Kita sambung dari gambar yang ini, teman-teman. Ini equal high. Kemudian lower high di sini. Nah, kemudian dia tidak membentuk puncak yang baru, teman-teman, malah dia turun menjadi lower low. Kenapa lower low? Karena yang lembah yang ini lebih rendah daripada yang di atas, lower low. Kemudian ini lower high. Nah, jadi kelihatan, teman-teman, bahwa AutoUSD itu mulai berubah logiknya, mulai berubah dari bullish ke bearish, teman-teman. Karena logiknya berubah.
seperti itu. Nah, jadi dengan kita tahu menggambar daripada Dow teori ini, kita bisa melihat pergerakan sebuah market dan kita akan lebih cepat untuk mengidentifikasi apakah market ini masih akan tetap dalam skenario bullish, bearish, sideways, ataukah mulai terjadi yang namanya reversal. Nah, mari kita coba analisa di market yang lain, teman-teman. Kita coba analisa di market yang lain, langsung ke chart. Kita coba lihat di gold. Kita lihat, atau kita coba lanjutkan yang tadi di sini. Tapi yang harga yang terdekat, agar teman-teman mungkin kasih gambaran, siapa tahu teman-teman sekarang lagi memantau AUD/USD, teman-teman. Nah, kita lihat ini, kita print screen, teman-teman, kemudian kita gambarkan logiknya. Kita gambarkan logiknya. Oke, kita mulai gambar, teman-teman. Berarti kita starting dari sini, low, ganti dulu warnanya pakai merah, low, kemudian dia high, kemudian dia lower low, lower high, kemudian higher high, kemudian lower high, kemudian setelah itu kita masuk ke ini, bisa tapi dia sama, higher high tetap, dia lower high, ini harusnya equal, low high, kemudian lower high, kemudian higher high, ini, teman-teman, higher high. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan bahwa logiknya sekarang untuk AUD/USD adalah bullish, betul? Adalah bullish. Karena apa? Ya logiknya seperti ini, naik dan turunnya, dia membentuk puncak-puncak yang baru, Nah, pertanyaannya sekarang, kalau misalnya logiknya masih seperti ini, harga sekarang di 0.6605, teman-teman. Kalau harganya masih seperti ini, berarti kita asumsikan bahwa dia akan membentuk, ini kayaknya kita bisa taruh ini lower high, ini bisa higher high lagi, higher high, kemudian lower high. Nah, kalau kita lihat seperti ini, bisa jadi dia akan bisa langsung naik ke atas, membentuk high yang baru, ataukah dia bisa masih turun dulu kemudian dia naik ke atas, membentuk membentuk high yang baru, teman-teman. Itu untuk skenario kalau dia tetap melanjutkan bullish. Nah, kalau seandainya nanti ternyata harga naik ke sini, kemudian dia turun, teman-teman, dan dia naik lagi seperti ini, berarti mengindikasikan bahwa dia mulai membentuk logik yang baru, teman-teman. Nah, ini lower low, kemudian ini higher low, lower low. Nah, kalau logiknya ini sudah berubah, berarti trennya akan berubah juga, teman-teman, atau trennya sudah mulai berubah kalau di skenario yang kedua seperti ini. Nah, artinya sebenarnya intinya adalah untuk meneruskan sebuah tren bullish, dia perlu membentuk high yang baru. Dia perlu membentuk high yang baru. Kalau justru dia tidak membentuk high yang baru dan berubah logiknya, berarti perubahan tren akan terjadi, teman-teman. Itu untuk AUD/USD. Tapi sekarang ini masih dalam skenario bullish, teman-teman. Dalam skenario bullish. Nah, bagaimana untuk
bagaimana teman-teman kalau kita melihat ini kan out USD. Nah, bagaimana kalau kita lihat pair yang lain, XAU USD teman-teman. XAU USD pakai H4 kita lihat, langsung gambar aja, kita print screen dulu, kemudian new. Nah, teman-teman lihat, kita gambar logiknya teman-teman, kita bikin logiknya. Berarti ini low, kemudian ini high, ini low, ini lower high, ini higher high, ini lower high, ini higher high, nah ini tetap lower high. Dan di sini teman-teman perhatikan di kondisi sekarang ini dia tidak membentuk puncak yang baru teman-teman, justru dia membentuk yang namanya lower high teman-teman, puncak yang lebih rendah. Puncak yang lebih rendah teman-teman perhatikan, lebih rendah dari mana? Dari puncak tertingginya. Dan ini masih lebih rendah yang bentuk lower high. Kemudian bukan lower high tapi lower low. Ini lower low, kemudian lower high, dan dia jatuh lagi teman-teman, ini lower low. Nah, sekarang bisa jadi ya dia mulai skenario-nya ya mulai naik lagi, dan bisa jadi dia turun teman-teman. Nah, jadi gold di H4 kelihatan bahwa dia berubah dari bullish ke bearish teman-teman, dari bullish ke bearish. Oke. Nah, jadi bagi teman-teman yang mungkin ambil posisi sell di puncak, ya masih bisa hold untuk posisinya. Nah, oke, kita save dulu ini teman-teman. Kita save gold. Oke. Nah, mari kita lihat satu pair lagi teman-teman yang menurut saya menarik juga, yaitu ini teman-teman. Ini sudah saya gambarkan teman-teman. Saya sudah gambarkan. Kita tinggal coba kita bikin lagi. Kita bikin lagi logiknya teman-teman. Oke. Teman-teman lihat, berarti ini dari high, kemudian dia low, kemudian dia ini higher low, kemudian ini lower low, dan setelah itu dia masih higher low lagi, puncak yang lebih rendah. Dan di sini teman-teman, kalau kita lihat skenario turunnya, harusnya dia akan membentuk low yang baru, low yang lebih rendah dari ini, tapi justru dia membentuk ke higher low, lower high maksudnya, lower high, kemudian ini membentuk higher low teman-teman, higher high maksudnya, higher high, kemudian ini lower high. Nah, kalau kita perhatikan yang logiknya, kita bisa lihat bahwa dari bearish logiknya berubah ke bullish. Nah, berarti kita bisa bikin skenario kalau seperti itu, berarti harga akan sampai di sini. Dia akan membentuk puncak yang baru, higher high di sini. Puncak yang baru. Logiknya. Asalkan sekali lagi dia tidak berubah. Nah, tetapi dengan kita menggunakan menggambar teori seperti ini, kita dipermudah untuk melihat, ini pola zigzagnya, pola pergerakannya sudah seperti apa. Tetapi juga memang kita perlu alat bantu yang lain. Contoh misalnya kita pakai juga candlestick. Nah, seperti itu. Nah,
Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan, bisa langsung komen di kolom komentar dari video ini. Dan semoga video ini bisa menambah wawasan teman-teman dan mungkin bisa teman-teman praktekkan di saat teman-teman trading. Nah, see you. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.